warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soleha dari kelas EKIS 4H. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pengertian dan kriteria investasi. Yang pertama, pengertian investasi. Di dalam Islam, setiap harta ada zakatnya. Jika harta hanya didiamkan, maka semakin lama akan termakan oleh zakatnya. Yang artinya, zakat bisa mendorong setiap muslim untuk menginvestasikan hartanya agar bertambah. Investasi adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk mengembangkan harta yang dimiliki. Di dalam aktivitas investasi mengandung hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tujuan atau kebutuhan yang spesifik. Yang kedua, terukur jumlah dana yang dibutuhkan. Yang ketiga, jelas jangka waktunya. Yang keempat, alternatif instrumen investasi. Dan yang kelima, strategi untuk mencapai tujuan investasi itu. Di dalam investasi terkandung hubungan antara keuntungan yang diharapkan dan resiko yang dihadapi. Di dalam investasi, pemilik modal bisa saja mengalami kerugian dan itu tidak bisa dihindari. Selanjutnya, investasi modal biasa dikelola oleh pemilik modal, contohnya bank syariah dan lain-lain. Yang kedua, investasi dalam perspektif Islam diidentifikasikan dengan kegiatan ekonomi yang berbasis mudharabah. Istilahnya, mudharabah ini merupakan yang paling banyak digunakan di bank-bank syariah. Mudharabah adalah perjanjian atau suatu jenis perkongsian di mana pihak pertama, sohibul mal, menyediakan dana dan pihak kedua, mudorib, bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Mengapa kita perlu berinvestasi? Investasi penting dan perlu karena yang pertama, fisik tidak selamanya sehat dan kuat untuk bekerja. Yang kedua, harga-harga terus naik. Yang ketiga, dibutuhkan dana cadangan untuk mengantisipasi keadaan darurat. Dan yang keempat, generasi mendatang memiliki hak akan warisan. Orang kerap kali enggan berinvestasi karena beberapa alasan. Yang pertama, sulit. Karena sebelum berinvestasi seharusnya pelaku memahami produk investasi. Yang kedua, berisiko, di mana takut menderita kerugian atau takut ditipu. Yang ketiga, butuh modal besar padahal tidak. Dan yang keempat, tidak yakin dengan kehalalannya. Investasi adalah bagian dari perencanaan keuangan. Umat muslim harus selalu merencanakan masa depannya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran Surah Al-Hasyr ayat 18. Mengapa sih kita perlu perencanaan? Karena masa depan adalah sesuatu yang tidak dapat dipastikan. Manusia tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi pada hari esok. Diharapkan dengan perencanaan, manusia selalu siap dengan segala hal yang mungkin terjadi. Selanjutnya yaitu dampak investasi bagi perekonomian negara. Investasi merupakan salah satu usaha untuk mencari nafkah atau pengembangan harta demi peningkatan kualitas keuangan individu atau masyarakat di masa yang akan datang. Masyarakat yang memiliki kualitas keuntungan yang baik berarti akan tercipta keadaan negara yang baik serta pertumbuhan ekonomi yang semakin baik pula. Islam mendorong umatnya untuk mencari harta yang halal. Manfaat tidak dinikmati sendiri, tetapi dinikmati oleh banyak orang. Mencari rezeki secara halal adalah kewajiban bagi setiap muslim, di mana kekayaan tidak akan berkembang jika tidak dimanfaatkan, atau biasa ada orang yang menimbunnya. Kekayaan akan tumbuh dan berkembang bila digunakan untuk kesejahteraan, memenuhi hak-hak
mengurangi penderitaan dari masyarakat. Hal ini bisa membuat keadaan masyarakat semakin baik dan untuk memperbaiki kondisi perekonomian di negara kita. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam investasi. Memperoleh kehidupan yang baik di dunia dan akhirat dapat menjamin dicapainya kesejahteraan lahir dan batin. Prinsip-prinsip Islam dalam kegiatan investasi harus diperhatikan, yaitu ada 5 aspek. Yang pertama, tidak mencari rezeki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram. Yang kedua, tidak menzalimi dan tidak dizolimi. Yang ketiga, keadilan pendistribusian pendapatan. Yang keempat, transaksi dilakukan atas dasar ridho dan sama ridho. Yang kelima, tidak ada unsur riba, maisir, dan gharar. Perputaran modal pada kegiatan investasi tidak boleh disalurkan kepada jenis usaha yang pelaksanaan kegiatannya diharamkan. Selanjutnya, proses manajemen investasi syariah. Yang pertama, melakukan screening objek investasi, yaitu transaksi harus dipantau untuk menghindari transaksi gharar, maisir, dan riba yang sangat dilarang di dalam Islam, dan juga resiko yang akan timbul jika menggunakan sistem profit and sharing, di mana berpotensi pembagian profit dan loss yang tidak adil. Yang kedua, menentukan tujuan investasi. Adanya resiko dan return, maka investor harus menyatakan tujuan investasinya tidak hanya untuk memperoleh banyak keuntungan saja, tetapi juga kerugian. Yang ketiga, analisis sekuritas, yaitu analisis terhadap sekuritas atau surat hutang yang mudah dicairkan. Yang keempat, pembentukan portofolio, di mana aset mana yang harus diinvestasikan dan berapa besar investasi pada setiap aset. Yang kelima, melakukan revisi portofolio, di mana membentuk portofolio baru dan motivasi return dan risiko. Yang keenam, evaluasi kinerja portofolio. Kriteria investasi syariah. Suatu investasi yang ditolak untuk didaftarkan yaitu yang pertama, beroperasi atas dasar riba. Yang kedua, beroperasi secara mengandung untung atau maisir. Yang ketiga, membuat dan atau menjual produk-produk yang haram seperti minuman keras dan daging haram. Yang keempat, beroperasi yang mengandung unsur gharar seperti perusahaan asuransi konvensional. Yang terakhir, investasi yang islami yaitu perusahaan industri, perusahaan dengan level ratio yang tinggi, perusahaan dengan pendapatan bunga yang tinggi, dan yang terakhir perusahaan yang memiliki aktivitas kas atau piutang yang tinggi. Itulah tadi penjelasan saya tentang materi pengertian dan kriteria investasi syariah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.